Awalnya Kara masuk kelas reguler, tapi setiap jam pulang sekolah Kara tidak mau pulang. Akhirnya saya dan suami memutuskan untuk memasukkan Kara ke yang sekolah full day. Dan saya juga suka dengan ruangannya yang luas dan terang karena banyak kaca. Perkembangan bahasa Inggrisnya semakin bagus sejak ikut full day. Jam makan jadi lebih teratur, kita di rumah mengikuti jam makan yang di sekolah. Terus di rumah jadi mau berbagi dengan kakaknya, yang awalnya kan harus nomor 1. Guru-guru di sekolah sangat ramah, Kara sangat happy di sekolah, apalagi banyak mainan di sekolah yang seru, terutama odong-odong, suka sekali. Kami ingin mengajarkan anak kami menjadi lebih mandiri dan juga tidak bergantung pada orang tua, serta ingin mengisi waktu si anak lebih bermanfaat. Untuk hasilnya, anak kami lebih mandiri serta memiliki pola hidup yang teratur seperti mandi, tidur, dan juga makan memiliki jam yang teratur, serta dia peka terhadap lingkungan sekitarnya, dan juga dia selalu excited untuk berangkat ke sekolah. Hal yang paling berkesan ya, hal yang paling berkesan itu sebenarnya lihat-lihat tuh banyak ya, cuman saya bikin sederhana aja. Kami suka hal-hal yang sederhana, jadi dimulai dari hal-hal sederhana itu kami sangat terkesan dan sangat amazing dengan anak kami gitu. Kayak seperti dia membuang sapu pada tempatnya, lalu peka terhadap lingkungan sekitar, hingga mencuci tangan dan juga melepaskan dan menaruh sepatu pada tempatnya. Itu super wow bagi kami, karena hal tersebut untuk anak kecil itu adalah hal yang sulit untuk diterapkan. Ketika pulang sekolah, pasti ada kosakata baru di kata-katanya dia. Because we believe kalau from a little things can make big things happen. Karena kami tertarik dengan Montessori, di mana kami sebelumnya sudah trial di beberapa sekolah dan membandingkan program fasilitas serta mencari informasi kepada teman-teman kami di mana anaknya yang sudah sekolah terlebih dahulu. Kemudian akhirnya kami memutuskan untuk menyekolahkan anak kami di ini Montessori School. Alasan lainnya yang tidak kalah penting, di mana kami berdua bekerja, di mana dibandingkan dengan meninggalkan anak kami di rumah bersama Neni, kami memilih menyekolahkan anak kami di Bambini Montessori School supaya lebih terarah dan terstimulasi lebih baik. Hal yang berubah dari anak kami, dia lebih mandiri. Kebetulan di Bambini Montessori itu ada activity book untuk reportnya, jadi kami setiap hari itu bisa tahu apa yang dilakukan rutinitas anak kami di sekolah dan apa yang diterapkan dari sekolah di rumah. Jadi kayak contohnya melepas baju sendiri, terus mau makan sendiri, lebih aktif dan ngomongnya lebih banyak dibanding sebelum dia sekolah. Hal yang paling berkesan selain perkembangan yang sudah disampaikan istri saya tadi, yaitu ketika anak kami pertama kali masuk sekolah di masa orientasi 3 hari itu menangis, tidak mau ditinggal, maunya ditemenin terus sampai akhirnya dia enjoy sekolah, tidak menangis lagi dan bisa menerapkan yang diajarkan sekolah di rumah. Dan yang paling berkesan adalah kita yang menangis karena anak kami tidak menangis lagi di sekolah dan tidak mau pulang untuk sekolah, jadi masih mau main di playground, main slide, main swing sampai sore hari. Kenapa saya memilih a full day? Karena saya kan ibu yang bekerja gitu ya, jadi
saya juga memiliki kegiatan pekerjaan itu, sehingga saya memerlukan support system yang baik untuk mengasuh anak saya gitu. Nah, untuk itu saya juga perlu memastikan environment yang ada untuk anak saya menghabiskan kesehariannya memang baik gitu. Jadi saya memutuskan untuk memilih full day sebagai pilihan yang menurut saya paling tepat untuk aktivitas anak saya sehari-hari dan untuk berkembang dia gitu. Full day ini kan mengajarkan anak-anak untuk melakukan sebuah rutin gitu ya dalam keseharian gitu, bahwa mereka nggak cuma beraktivitas di sepanjang hari tapi juga ada istirahat, dimana istirahat juga kan mendorong produktivitas juga kan, jadi dia harus tahu ada momen untuk beraktivitas, ada momen untuk istirahat juga gitu. Nah, rutin ini kemudian saya rasakan juga kebawa sampai rumah gitu, sehingga misalnya kayak dia juga punya rutin yang ada di rumah, misalnya pulang dari manapun dia pasti cuci tangan, terus kemudian jam makan malam dia juga teratur, terus kemudian sebelum tidur dia juga pasti sikat gigi, baca buku. Jadi rutin ini cukup penting sih untuk anak-anak karena dia menjadi lebih tenang dan lebih nyaman gitu karena sudah memiliki kebiasaan sehari-hari gitu. Lalu soal tantrum dia juga cukup jarang gitu ya, karena mungkin dia udah terbiasa diajak diskusi gitu. Jadi kemampuan verbalnya juga cukup baik, sehingga kalau misalnya dia punya keinginan apa atau bagaimana, misalnya itu tidak sesuai, tidak baik atau apa, kita masih bisa diskusi sama dia gitu. Jadi dia cukup bisa diajak untuk berbicara, ngobrol gitu. Salah satu menurut saya basic needs kita saat ini itu sebenarnya juga kemampuan berbahasa Inggris gitu. Dengan pengantar bahasa Inggris di sekolah itu sangat penting sih untuk saya, karena di rumah pun sekarang dia juga udah mulai sebenarnya udah dari awal-awal full day itu dia udah mulai kembali lagi berbicara dengan bahasa Inggris, karena dulu kan sempat break di pandemi ya. Jadi itu tadi bahwa kemampuan dengan dibantu bahasa pengantar Inggris itu sangat membantu dia menurut saya untuk saat ini dan masa depannya dia, karena segala akses saat ini memang membutuhkan bahasa pengantar dan bahasa Inggris. Jadi itu sudah menjadi kebutuhan basic yang sekarang dia sudah mulai bisa lancar gitu. Saya sih merasa berkesan dengan saya itu kan saya sebagai orang tua kan juga selalu berusaha respect sama anak saya atas apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan gitu. Nah, itu pun saya rasa juga dia alami di sekolah gitu, karena saya melihat miss-missnya juga gurunya juga dia cukup respect dengan anak-anak gitu, sehingga mereka juga menjadi lebih bisa mengartikulasikan apa yang dia rasakan gitu. Terus di sisi lain juga saya melihat sekolah sangat peduli dengan kesehatan anak-anak gitu, karena saya kan juga punya banyak kesibukan gitu. Kadang-kadang kemudian ada hal-hal tertentu yang misalnya di sekolah, oh dia kok ini ada simptom tertentu, misalnya alergi atau apa gitu, sekolah cukup cepat gitu untuk memberitahu saya perihal itu. Jadi saya juga bisa segera mencari solusi kayak gitu. Jadi saya pikir sekolah cukup concern, missnya juga sangat komunikatif gitu kepada kami orang tua kalau kita ada apa-apa gitu. Bahkan kayak misalnya anak saya nyanyi lagu apa, saya nggak tahu lagunya apa, jadi saya rekam dia lagi nyanyi itu, saya tanya ke missnya, miss ini dia nyanyi apa sih, kok dari kemarin nyanyi ini nggak nemu liriknya gitu. Terus missnya juga langsung balesin, oh ini lagunya ini bu gitu. Jadi saya pikir itu sih pesan saya.